dong. Dan Harus kamu bisa. juga emang melakukan ini tuh benar-benar seneng banget tanpa ngeluh, jadi enak ya ngerjainnya. Ngeluh juga ada loh Kak Domi. Apa? Ngeluh juga ada kok. Boleh ceritain di sini. Ngapain? Gue kuliah, si Steve Jobs aja juga nggak kuliah jadi orang. Gitu. Ya. Maksudnya bukan gitu Gimana? juga ya. Benar. Justru dari sini kayak aku mau nanya deh. Oh, Baru iya. kepikiran deh juga ya. Terus ada juga yang karyanya hujan tidak jadi itu naik, itu hujan. Ya terus buat aku kayak, maksudnya ini aku sebut company-nya ya namanya. Ini sih apa anaknya owner. Oh, kamu ada Aku nganter ke rumahnya. Oh, kamu nggak? Jadi dia beli karya, Iya. kamu nganter ke rumahnya, terus ngobrol tuh. Nggak ngobrol, justru itu kan orangnya untouchable ya. Maksudnya aku ngobrol tuh waktu datang ke galerinya. Oke, di DPP balik lagi Domi punya podcast. Hari ini menarik banget karena dari kemarin udah ada dari mungkin penggiat seni dari A, B, C, D dan lain-lain. Sekarang ini gue kedatangan versi yang juga man behind, orang di balik sebuah proses. Ada galeri yang ikut art fair juga, ada galeri yang suka aktif untuk mengarchiving, dan juga ada satu yayasan maestro yang perlu kita tahu, atau ini kayaknya perlu dibongkar di sini sih karena ini adalah termasuk orang dalam gitu ya. Terima kasih Tabita. Manggilnya Bita atau Tabita nih? Bita aja boleh. Bita aja. Nama panjangnya siapa sih nama panjangnya? Ursula Tabita Kanayapa. Karena kamu di Santa Ursula jadi Ursula gimana? Bukan. Kirain kamu nama baptis. Oke, kirain kamu punya sekolah itu. Itu sebenarnya turun-temurun sih. Mamaku Ursula juga, jadi aku Ursula juga. Oke, terima kasih ya sudah datang. Iya, sama-sama. Jadi di sini sudah ada Ursula Tabita atau biasa dipanggil Bita ya. Sebenarnya aku tuh sudah melihat banyak profilmu. Meskipun Instagrammu sangat unik ya, ini sangat Gen Z sekali. Nah itu, tapi aku mencoba mencari sumber yang menarik itu. Kamu tuh sebenarnya banyak kegiatan yang menarik. Kita bisa mulai dari mana? Mungkin dari kamu lulus SMK atau SMA sih kemarin tuh? Iya, aku lulus SMK. Di tahun berapa kemarin? 2019. Itu di era pandemi ya? Sebelum pandemi langsung? Iya, langsung Corona kan setelah itu. Jadi sempat lah graduation di gedung jadi iya gitu. Jadi itu setelah beres dari SMK ada Corona, udah kayak yang langsung sulit juga kamu mau apa kemana ya. Betul. Oke, terus kita berangkat dari SMK. Tadi kamu dari SMK, ngambil apa di SMK itu? Multimedia. Nah, ketika lanjut dari SMK itu kan aku dengar memang lebih ke Sujoyono ya. Itu bagaimana sih ceritanya sebenarnya? Iya, jadi setelah lulus SMK aku kerja di S. Sujoyono Center gitu. Jadi langsung banget ya? Iya, langsung. Itu karena sebenarnya tante aku itu, jadi kakaknya mama nih teman deketnya anaknya Pak Sujoyono. Gitu. Jadi teman kuliah, teman kampus di Trisakti. Jadi teman deket. Dan waktu itu kan rumah mamaku di Pasar Minggu. Nah kebetulan kan Sanggar Pandan Wangi punyanya Sujoyono ini di Pasar Minggu juga, jadi emang tetanggaan juga itu gitu. Jadi itu ceritanya benar-benar yang karena ada memang nyokap di sana, lalu kamu ditariklah selesai dari SMA. Dari sini aja. Bagian apa kalau boleh tahu di Yayasan Sujoyono ini? Bagian tim kreatif sih, sama untuk persiapan kalau mau ada acara gitu. Karena aku lihat di beberapa sosial media itu kan ya kita manggilnya Yayasan Sujoyono atau apa sih biasanya? Sujoyono Center. Ya, karena itu pusat datanya kan dari seniman Sujoyono Center dan istrinya Rose Pandan Wangi gitu. Iya, itu baik banget aktivitas kan, sampai ada merchandise juga. Nah itu kamu yang ngurus? Iya, karena kan kita sekarang kalau Sujoyono itu termasuk salah satu maestro yang luar biasa ya di Indonesia gitu. Sangat, respect. Jadi kita pikir gimana caranya kita bisa nge-reach out ke anak-anak muda nih. Terus apalagi mereka kan pengen juga punya karyanya. Cuman yang affordable tuh yang kayak apa gitu. Kadang kan ada yang nggak mungkin punya lukisan yang benarnya, yang aslinya gitu. Jadi kita aplikasikan ke fashion apparel sama merchandise. Jadi mereka bisa pakai, mereka bisa untuk mengenalkan ke orang lain kalau ini tuh karya maestro dari Indonesia gitu. Kita juga punya kok maestro-maestro keren yang ada di Indonesia gitu sih. Oke, jadi targetnya benar-benar yang bisa lebih terjangkau lagi sama secara usia juga pengennya Gen Z ini mengerti bahwa ada sosok maestro yang
ini nih benar-benar penting dan kalian harus mengetahui ini sejarahnya dan lain-lain lewat medium-medium tadi. Yes, Berarti betul. tugasmu hari-hari itu kayak ada semacam office hour juga atau gimana? Iya, ada office hour-nya juga, itu dari jam 10 sih kita biasanya sampai jam 10 5. pagi. 10 pagi sampai jam 5 Oke. sore gitu. Dan biasanya aktivitas yang sering kamu lakukan di sana tuh apa di Sujoyono Center ini? Aku lebih untuk apa ya? Kan kita proses buat printing merchandise sama fashion Oke. apparel itu kan ada beberapa vendor, terus aku juga harus komunikasi karena kita naruh barang di pendopo juga, itu di Alam Sutra. Jadi barang-barangnya itu udah kita distribusiin ke toko-toko Oke. yang ada di Jakarta, terus juga kita kasih ke Salihara. Ya. Kita juga taruh barang di situ. Jadi aku lebih ngurus desain untuk Instagram juga, posting di Instagram untuk masalah vendor-vendor, ngasih gambar desainnya kayak gini, kayak gitu loh. Terus ini juga karena kan di Sujoyono Center juga ada verifikasi ya. Oke. Untuk mengecek apakah itu karya Pak Sujoyono atau bukan. Jadi aku untuk urus file datanya lah gitu. Oke, jadi multitasking lah ya. Iya, basically semuanya juga sih. Tapi seru so Seru, far. oke. Karena aku enjoy ngerjainnya, jadi kan kadang waktunya emang lama. Cuma kalau kita enjoy kan kita lebih. Oh iya, pasti. Yang penting Bahagia. ikhlas ya kan. Ngerjain pakai hati. Jangan ngeluh aja Iya. sebenarnya. Pasti akan ada hasil. Oke. Jadi ketika ini kan kita sedikit tarik belakang, berarti benar-benar lulus SMK 2019 langsung ya ke Langsung. Sujoyono Center ya. Iya. Itu karena memang tadi ada nyokap itu ya, rekomendasi Iya, kamu karena di aku sana. juga suka seni kan. Iya. Jadi buat Nah, mereka pas nih. kalau misalnya kamu ngomongin soal seni ya, itu karena Sujoyono Center juga tahu sendiri bahwa itu kan berhubungan dengan seni rupa pastinya, dan itu jelas lah ya, banyak karya, banyak kegiatan yang memang itu ngomongin tentang seni rupa. Memang kamu ada darah seni rupa? Atau darah seninya dari mana nih? Darah seni iya, bisa aku bilang iya karena opaku, jadi papanya mama ini dia musik sih, lebih ke jazz. Oke. Almarhum Ki Baut Maulana sama Ireng Maulana. Itu adik kakak kamu berdua. Cucunya Iya, berarti? cucunya berarti dari situ. Musik juga dong? Enggak, Enggak. aku pernah sih, tapi waktu dulu kayak les piano kan. Cuman aku nggak tahu kenapa aku mumet belajar les piano. Aku kayaknya gue nggak bisa nih piano, gue mending ke gambar aja deh gitu. Karena sempet sih kayak berapa lama ya aku les piano ya. Cuman gurunya bingung nih kok nggak bisa ya, anak malu-maluin kan. Gue juga kayak iya juga sih. Terus bilang mah kayaknya stop aja deh. Oke. Aku mau lebih ke apa ya, seni gambar aja deh gitu. Jadi mengenal seni gambar itu sendiri memang dari kapan? Itu aku nggak tahu misalnya spesifiknya dari kapan, tapi kalau dari dulu itu aku memang udah suka sih. Awalnya tuh TK tuh kayak disuruh gambar pohon sama apel, aku inget banget. Dan nggak tahu kenapa ada sesuatu yang membuat aku tertarik gambar itu. Jadi aku beberapa waktu sejak dulu gambarnya itu terus. Jadi guru aku tuh selalu ngasih kayak apresiasi, kamu bagus nih. Kalau misalnya bisa gambar gini, mending kamu gambar aja jadi seniman. Awalnya gitu kan. Terus kayak oke, gak apa-apa, berarti bagus. Berarti gimana ya? Aku punya keyakinan kayak itu yang membuatku semakin apa sih tentang seni itu ada apa? Nggak mungkin cuman kayak gini doang. Curious, Pasti ada. penasaran. Iya. Oke. Dari situ sih. Terus kan kerja di Sujoyono Center juga, jadi makin dapat ya. Familiar untuk ngelihat seni yang sebenarnya tuh kayak apa gitu. Oh, this is real di dunia seni rupa gitu ya. Iya, jadi lulusan Sujoyono Center. Jadi ketika kamu masuk ke Sujoyono pertama kalinya ada rasa bagaimana? Bingung. Atau gimana rasanya? Coba ceritain dong. Bingungnya tuh lebih kayak ternyata seni tuh seluas ini ya dan sedalam ini gitu. Banyak kita bisa lihat dari brush strokes-nya si seniman ini, terus maksudnya yang mau disampaikan apa, ternyata tuh lebih daripada sekedar bagus gitu. Cuman punya makna di balik itu yang bikin aku kayak wow, ternyata luar biasa banget gitu seni yang ada di Indonesia gitu loh. Terus ya bersyukur ya bisa kerja di salah satu tempat seniman maestro gitu di Indonesia. Jadi aku kayak begini gitu. Terus kita kan juga ada beberapa buku kan. Terus aku juga pinjam bukunya dari situ. Jadi aku makin mengenal sebenarnya kayak apa sih seni itu gitu. Jadi benar banyak belajar dari bukunya Sujoyono, dari mungkin ada perpustakaannya di sana, melihat banyak hal. Keren banget sih. Jadi karena tidak semua posisi atau orang bisa kayak kamu nih, kayak lulus SMA langsung ke situ gitu. Pastinya mereka
ada tahapan-tahapan, entah itu kuliah dulu atau kenal siapa dulu, karena kamu langsung gitu, wah keren banget. Oke, tadi kan kamu ada sedikit mention soal ketika bekerja di Sujoyono Center itu ada momen dimana kayak ada orang misalnya pengen tahu karya ini, misalnya dia punya nih ya karya Sujoyono, dia pengen tahu ini hasil atau enggak, itu kamu juga tahu tahapannya? Untuk tahapan verifikasi iya, itu bagaimana sih tahapannya? Misalnya aku ternyata entah itu ada orang atau saudara misalnya atau kolega nawarin nih, aku punya satu koleksi yang ini adalah karya Sujoyono nih. Nah itu cara taunya bagaimana? Itu ada tahap-tahapnya yang pasti ya, karena kan kita juga nggak bisa asal untuk bilang itu. Aku pun juga nggak punya hak untuk itu gitu. Jadi bukan ranahku gitu. Jadi menurutku itu salah satu kita menghargai senimannya gitu ya, bukan hanya bilang oh ini bagus apa enggak, cuma kita harus tahu ini seperti apa gitu. Jadi memang ada tahapan verifikasinya. Kak Domi harus bawa karyanya itu secara fisik, nggak bisa mereka untuk melihat by foto susah ya? Iya, by foto nggak bisa juga. Oke, jadi benar-benar datang ke Sujoyono Center, fisiknya, fisik si karyanya itu. Lalu apa setelah itu? Jadi ditinggal di situ selama seminggu lah. Oke. Gitu. Karena tim verifikasi kita kan tim independen ya, jadi butuh waktu juga kayak gitu sih Kak Domi. Jadi kamu benar-benar juga bagian dari tim itu? Oh enggak, aku bagian hanya untuk bikin dokumennya, untuk ngasih tahu oh ini Pak tahapannya. Iya, itu juga. Oke, jadi benar-benar kamu pernah melihat bahwa ada karya dari siapa dibawa ke sana dan itu ternyata real asli itu ada? Ada tuh ya? Ada. Wah gila tuh. Karena yang setahu aku kan banyak karya-karya maestro si Sujoyono ini udah benar-benar jadi koleksi yang established kolektor atau museum. Di Indonesia sendiri kamu bisa mungkin berbagi info detail dari Sujoyono Center ini banyak banget ada di wilayah mana sih sebenarnya? Jakarta masih banyak? Maksudnya kantor kitanya kan kantor nih, maksudnya gini, kayak ternyata di Jakarta sendiri ada beberapa kolektor yang mengoleksi itu banyak, atau di Surabaya atau misalnya di Jogja. Emang dari macam-macam negara sih. Bahkan di luar negeri pun juga ada, karena kan Sujoyono juga pernah kalau aku boleh flashback itu 2020 atau 2021 Sujoyono Center itu kerjasama sama Tumurun Museum di Solo gitu. Jadi di pameran ini kita mau mengulik archiving dari Sujoyono itu. Kalau Kak Domi tahu ada lukisannya Sujoyono di museum dekat Fathahillah. Fathahillah. Museum Kesejarahan Kesejarahan Jakarta. Di situ ada lukisannya yang besarnya 3x10 meter. Itu by Sujoyono. Tentang pertempuran dengan Sultan Agung. Itu emang keren banget dan besar ya. Terus jadi Sujoyono ini sampai belajar ke Belanda. Gitu. Jadi dia sampai mengulik kayak di sana tuh ada data-data apa nih tentang Sultan Agung gitu kan. Jadi dia sampai ke sana gitu sih Kak. Jadi memang Sujoyono sudah nama yang ini sih sebenarnya familiar ya untuk orang luar negeri pun juga tahu gitu. Itu benar-benar yang pastinya kalau kita ngomongin maestro seni rupa Indonesia, salah satunya Sujoyono gitu. Jadi benar-benar yang pastinya ketika ada secara akademis orang belajar seni rupa itu pasti mengenal beliau gitu. Kadang pun tanpa orang sekolah atau kuliah pun ketika dia mempelajari tentang dunia seni rupa khususnya Indonesia pasti ada nama beliau itu gitu. Oke, lanjut, kita mungkin ini sedikit obrolannya kita coba rangkumnya, kita nggak terlalu runut tapi kita coba loncat. Nah, ketika kamu sudah di Sujoyono Center, kamu bekerja lagi ternyata nih. Iya, tetap di daerah seni. Iya, memang itu gimana ceritanya tuh? Itu dimulai awalnya. Awalnya gini kan, karena Sujoyono Center ini kan udah bikin fashion apparel sama merchandise, ada namanya t-shirt, John and Rose. Yes, betul. Dari nama John and Rose itu kita mau ikut gimana ya biar kita dikenal orang lagi nih, bukan hanya lewat sosial media. Nah, kita ikut Art Fair Art Jakarta. Itu tahun 2022. Itu kok nggak salah bulan Agustus ya, kalau nggak salah. Agustus. Nah, terus aku di situ ya seperti biasa kita display karya gitu untuk booth Sujoyono Center ini, layoutnya. Kita harus preparation itu kan juga lumayan
melelahkan ya. Tapi menyenangkan. Menyenangkan dong. Nah, Banyak pengalaman, iya. ketemu banyak orang. Betul. Nah terus kayak di hari terakhir, karena kan tuh 3 hari ya. Yes. Di hari terakhir itu last day aku main ke galeri Art Agenda. Aku Oke. I have no idea aku di situ ngapain, jadi aku kayak Ya kamu jalan-jalan visiting aja, Iya aku lihat-lihat gitu, pengen tahu Ya. kan kayak apa sih, ada karya apa. Kebetulan teman-temanku juga lagi pada datang, jadi aku kayak guys kita muter-muter deh gitu. Kamu jadi kayak giturnya lah. Iya. Ini galeri Ya, ini. benar. Terus. Ya udah pas aku lagi di situ, bosnya Zideng, Iya. dia nyapa aku, hi we've met before bukan sih gitu, Iya. dia bilang kan. Aku sempat ketemu dia waktu di Art Jakarta Garden soalnya, itu 2022 juga. Aku memang nggak sih, oh iya aku pernah lihat, cuma aku lupa gitu, nggak tahu kalau dari Art Agenda. Jadi ya udah, terus kita kayak ngobrol-ngobrol biasa. Aku bilang oh ya boothnya bagus bla 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 gitu. Terus aku foto-foto kan waktu itu. Terus ya udah, nggak lama setelah Art Jakarta itu mereka reach out ke aku. Lebih ke manajernya reach out ke aku lewat DM gitu kan. Instagram. Iya, lewat DM Instagram seperti biasa gitu. Oke. Jadi dibilang bisa, aku lupa sih yang persisnya apa. Pokoknya mereka minta aku untuk bantu di galeri mereka gitu. Karena galerinya waktu itu baru buka yang di Wisma GH. Iya, itu Wisma GH, betul-betul di Wisma GH. Jadi perdananya Art Agenda ada di Wisma GH, kamu di situ, udah di situ ya? Perdananya sebenarnya Art Agenda di Jakarta itu 2020 sih. 2020. Terus yang di Wisma GH kamu mencoba ngurusin ya di sana. Iya. Oh, bagian apa? Galeri assistant. Galeri asisten. Itu jadi bagaimana ketika kamu bekerja di Sujoyono Center lalu di Art Agenda? Bagian cerita itu menarik banget sih. Iya, jadi Itu gokil sih. Gimana ya, bagi duanya waktunya gini. Art Agenda ini aku respect sih sama Art Agenda juga sama Sujoyono Center, karena mereka memberi aku buat kebebasan gitu untuk berkembang kan tentunya, jadi nggak dibatas-batasin gitu loh. Jadi puji Tuhan cukup fleksibel waktunya. Senin Selasa aku di Sujoyono Center, untuk Rabu sampai Minggu di Art Agenda. Jadi benar-benar bisa maintain waktu. Jadi kayak bisa bagi-bagi. Nah, ketika kita kan tadi kamu mention soal art fair. Dua-duanya kan ikut nih. Itu gimana tuh? Yang satu ikut sebagai Sujoyono Center buka booth, yang satu Art Agenda ikut juga buka booth, tuh gimana? Kalau aku lebih gimana ya ngaturnya, karena kan ini juga sama-sama seni ya, jadi kurang lebih sama apa yang aku pelajarin di Sujoyono Center aku pakai di Art Agenda juga. Jadi untuk saling melengkapi aja sih Kak Domi gitu. Jadi nggak terlalu yang pusing yang gimana. Mungkin cuman untuk bagi waktu kalau misalnya di hari yang sama gitu ya di Art Fair. Jadi aku bagi 2 jamnya. Jadi kalau biasanya Art Fair tuh jam berapa sih? Jam 11 apa jam 1? Aku bagi 2. Jadi misalnya jam pertama di Art Agenda, terus nanti yang shift selanjutnya aku di Sujoyono Center gitu sampai jam 9 malam kan biasanya kalau Art Fair. Gitu. Jadi benar-benar jadi benar bisa tuh yang ngaturnya ya? Bisa, harus bisa. Harus bisa dong. Dan Harus kamu bisa. juga emang melakukan ini tuh benar-benar seneng banget, tanpa ngeluh, jadi enak ya ngerjainnya. Ngeluh juga ada loh Kak Domi. Apa? Ngeluh juga ada kok. Boleh ceritain di sini. Karena memang ini ruang untuk kita bisa tahu. Sebenarnya apa? Ada minus negatifnya tuh apa sih? Apa ya? Kan kalau banyak orang positifnya banget nih kalau cerita. Pengen tahu yang ada apanya sih, yang mungkin kayak keresahan apa sebenarnya? Keresahannya apa ya? Bingung. Keresahannya mungkin kalau yang full time banget buat kerja di tempat seni, aku jadi nggak bisa buat berkembang di apa sih hobiku yang aku mau kerjain gitu loh Kak. Nah untungnya kalau hari Rabu itu aku di Art Agenda tuh WFH. Jadi aku bisa ngambil di hari itu untuk aku ngelakuin hobiku, kayak aku ikut pelatihan 3 dimensi animasi gitu. Nah, jadi aku ngambil pokoknya satu hari aku nggak boleh diem, apa sih yang gue suka sebenarnya gitu. Aku ngerjain di satu hari itu karena aku tahu waktuku full. Jadi kalau weekdays apa aktivitasmu? Weekdays kan kerja juga sampai weekdays kan nggak, maksudnya benar-benar nggak ada sela untuk kayak bikin 3D atau apa di after office-nya nggak ada juga? After office aku udah kecapean. Jompo. Weekdays-nya full, weekend-nya mana weekend-nya? Weekend karena kita shift-shiftan juga, jadi aku kadang Minggu masuk ke Art Agenda, kadang enggak gitu. Jadi Minggu aku lebih ke gereja. Jadi benar-benar yang hanya bisa explore itu di Rabu? Yes, di hari Rabu. Gitu. Jadi biasanya kan kalau habis pulang kerja buat family time lah, gitu, buat sharing-sharing. Jadi aku emang harus pinter-pinter bagi waktu sih Kak Domi, jadi balance. Tapi untuk ini hobimu itu apa sih sebenarnya yang kamu pingin banget explore atau pingin fokusin apa sih? Aku suka desain sih Kak Domi. Aku lebih suka ke desain sebenarnya gitu. Aku sempat mau belajar, maksudnya seni
aku mikir kayak apa gue jadi seniman gitu ya. Cuma aku tapi kayak ngerasa kenapa ragu? karena aku tetap ngerasa kayak tapi gue nggak ngambil kuliah nih, gimana nih enggak, caranya? ini menarik, gitu. ini menarik. Nah, Kenapa kamu merasa sedikit, mungkin gak sedikit, banyak lah, kayak jadi ada kecemasan, ada keraguan dengan kayak kamu alasannya ya karena kan aku nggak ngambil kuliah. Kenapa sih kamu berpikir kayak gitu? dulu awal-awal pas lulus SMK itu sempet bener-bener keraguan terbesar karena ngeliat temen nih mereka pada kuliah nih, terus aku ngapain ya gitu loh, kayak what can I do for my future gitu. Aku mikir kayak gitu kan, terus kayak karena apa ya, keluarga lebih membutuhkan aku gitu, gimana ya, karena kan aku tinggal sama single parent sama mamaku, jadi aku ngerasa I have to work hard gitu. Bukan berarti aku meninggalkan pendidikan, mungkin itu aku kesampingkan sebentar aja gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi aku lebih kayak aku harus prioritasin keluargaku dengan cara bekerja di tempat yang aku seneng gitu. Maksudnya sesuai sama apa yang menjadi hobiku gitu. Iya, karena setiap orang kan punya sistemnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Jadi ketika kamu merasa si A kuliah dulu, si B kuliah, si itu C ada kuliah, itu terus kayak bener-bener kayak aku enggak nih kayak gitu, kayak jadi rasa sebenarnya nggak bisa kamu melihat bahwa ketika mau jadi seniman atau orang sukses harus kuliah, belum tentu juga. Iya benar-benar gitu. Makanya aku makin kesini waktu itu kayak pergulatan batin ya dibilangnya ya. Itu kayak pas 2000 ya awal-awal lulus itu deh, pokoknya sempat bingung kan. Jadi aku kayak aku yakin tapi kayaknya gue nggak mungkin stop di situ deh. Aku punya alasan kenapa aku lebih memilih ini gitu untuk bekerja. Gitu bukan berarti aku bilang kuliah itu nggak penting ya, akademi itu tetap penting. Iya, gitu. ya kan, untuk beberapa orang itu memang penting gitu. Cuman kalau untuk ke seni sendiri, aku lebih punya perspektif kalau kita itu gimana caranya kita bisa mengapresiasi karya itu, mengerti apa yang dimaksud dari seniman, menghargai senimannya. Aku lebih ke situ sih. Jadi untuk mengerti seni juga buat aku nggak harus melewati sisi akademis gitu loh, Kak. Karena kan kamu sudah di Studio Center tuh udah gokil juga gitu. Betul. Kamu secara tidak langsung itu sebenarnya kayak kamu tadi bilang kayak weekdays, office hour, Senin, Selasa, itu kan udah kayak kuliah tuh. Dengan kamu menemukan ada hal-hal yang menarik, misalnya ketemu di perpustakaan Studio Center, ada buku-buku yang bersifatnya itu kayak akademi, kamu lihat itu kan juga sebenarnya juga kamu meresap ilmunya, mengambil ilmunya. Jadi sebenarnya tidak juga harus berpikir bahwa kamu agak minder ketika nggak kuliah sebenarnya. Kita emang tidak menyampingkan kayak kita tidak bilang bahwa anak kuliahan itu nggak benar, enggak. Tapi di sini ada momen di mana ternyata kamu ada prioritas lain gitu loh, dan itu tidak masalah gitu. Karena kan ada kayak beberapa orang juga bilang ngapain gue kuliah, si Steve Jobs aja juga nggak kuliah jadi orang gitu. Maksudnya bukan gitu juga ya. Benar. Kenapa? Iya, dan juga balik lagi untuk yang jadi bagus di kuliahan belum tentu nanti keluar dari kuliah itu juga jadi orang sukses. Jadi nggak menjamin ya. Iya, jadi as a personnya juga sih, kayak attitude-nya, terus kamunya gimana gitu. Jadi tidak jadi ukuran banget sebenarnya. Jadi aku ya basically learning by doing lah. Iya. Tapi kalau kamu sendiri keinginannya untuk jadi seniman kencang banget? Enggak begitu sih. Kenapa? Aku lebih bingung kayak kadang memutuskan apa yang perlu aku buat. Kadang aku bingung gitu. Kayak apa sih, gimana caranya seorang bisa disebut seniman tuh kalau dia bisa ciptain apa gitu. Apakah kalau dia udah buat sesuatu karya, apakah itu bisa disebut dia adalah seorang seniman? Itu aku masih kayak. Jadi kamu masih bingung akan hal kata seniman itu. Karena ya kamu nato aja sudah bagian dari bikin karya maksudnya. Kamu itu tato ini yang gambar siapa? Jadi aku gambar di kertas dulu, terus ya udah itu juga udah bagian dari udah termasuk berarti ya. Iya. Oke, mungkin aku yang kurang pede kali. Iya, kenapa gitu? Maksudnya kan juga yang aku menariknya dari kamu kan juga balik lagi ya, kamu punya pondasi menarik nih dari SMK lulus terus langsung ke Sujayana Center. Di situ benar-benar banyak belajar, lalu ditambah lagi kamu bekerja di galeri yang mana itu galerinya menurutku itu sudah established. Karena galeri Art Agenda ini itu benar-benar yang sudah ngomonginnya exhibition, sudah maestro ada, ngomongin kontemporer ada, modern art, tapi banyaknya kayak lebih ke maestro dan kontemporer ya. Dan itu lebih ke yang
bagus, cukup diperhitungkan lah si Artegen ini. Jadi ketika kamu ada di 2 poin yang tempat ini, itu sebenarnya udah jadi kayak sekolah juga sih. Karena kamu bertemu banyak orang, bertemu banyak seniman pastinya. Juga ya kan diskusi sama owner misalnya kan itu juga poin banget. Iya sih, suatu apa ya, such an honor bisa ketemu langsung sama senimannya, bisa tanya langsung ngobrol gitu. Kan ngobrol sama dia, bener. Aku kulik dari situ. Siapa seniman yang pernah kamu ngobrol panjang, ngobrol lama? Mas MT. Oke, tahu MT kan? Tahu. Oke. Aku ini sih aku seneng sama dia karena senang apa nih? Senang orangnya? Iya, karena apa karyanya? Karya dan pribadinya. Oke. Sama-sama menyenangkan. Iya, karena dia gak pelit ilmu gitu. Jadi aku tanya, ini waktu itu kemarin sih, baru kemarin aku ketemu. Kemarin dia baru main ke galeri. Oke. Aku tanya, Mas MT gimana nih? Waktu itu kan dia sempet ada kompetisi bikin desain teh botol. Oke. Nah aku tuh mau ikut, cuman karena aduh Mas MT, aku nggak dapet inspirasi gimana ya untuk memulai gitu. Kata dia, ya udah kamu coba aja, nanti tahun depan lagi ada lagi gitu. Aku pengen ikut kompetisi gitu. Banyak sih. Loh yang open call itu karya-karya. Terus ya udah ketemu dia di galeri, aku ngobrol-ngobrol. Jadi aku memang ambil kesempatan kalau ketemu seniman tuh aku tanya gimana cara mereka memulai gitu, what's on their mind, dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi aku tanya pengalamannya gimana, awal mulainya gimana, terus ikut pameran ke luar negeri juga itu luar biasa ya, keren-keren banget gitu. Terus ada suatu cerita yang unik di mana pas dia pameran ada namanya artist fair. Biasanya kan kalau di sini art fair ya. Jadi itu galeri bawa karya-karya seniman. Galeri mengkurasi beberapa seniman untuk di-showcasing di booth-nya. Kalau tadi kamu mention artist fair, mungkin secara individual. Terus dia cerita kalau di sana tuh ada khusus kayak booth atau tempat khusus untuk packaging karya. Jadi kalau ada kolektor yang beli, itu bisa minta untuk bungkusin di sana gitu. Terus nanti katanya orangnya di sana tuh tanya, kalian mau kasih ini ke misalnya ke pacar atau apa. Jadi disesuaikan gitu loh bungkusannya. Jadi menurutku wow, menarik juga ya. Ini di mana? Di New York waktu itu. Dan dia datang MT. Iya, Mas MT ke sana. Jadi dia menceritakan pengalaman itu seru banget. Oke. Seru sih. Terus selain MT ada siapa lagi? Seniman perempuan misalnya ada nggak? Ada. Ini nanti kita mau pameran di galeri kita tanggal 31. Boleh nanti kamu promoin. Boleh dong. Wanti Amelia. Solo exhibition. Solo exhibition. Kapan openingnya? Tanggal 31 datang. Oke, insya Allah. Oke. Itu kamu ngobrol banyak. Iya, bisa dibilang ngobrol banyak juga. Kalau benar-benar yang sampai excited ngobrol sama seniman perempuan tuh siapa aja? Yang karena kan ini ada kesamaan. Kamu juga perempuan, terus kayak bagaimana tadi kamu ada pertanyaan kayak startnya bagaimana sih untuk bisa jadi seniman, terus kayak bikin karya, terus ikut exhibition, lalu ada art fair tuh ada siapa? Siapa ya? Kayaknya baru Wanti ini deh, seniman yang perempuan. Jarang. Kamu banyak interaksi sama seniman. Iya, karena kita kebanyakan kayak senimannya laki-laki. Iya. Jadi kalau yang lebih mungkin senior siapa yang mungkin seniman-seniman yang kamu banyak belajar, banyak dengar, karena kan pasti menarik ya. Kalau senior mungkin Mas Ugo Untoro. Pernah? Iya. Karena aku kan sempet nanya karya ke dia gitu sih. Oke. Responnya. Oke. Aku Okay. suka sama karyanya, nggak tahu buat aku lucu banget gitu. Iya. Kamu bertanya tentang detail filosofi karyanya? Belum nyampe ke situ karena masih deg-degan gitu. Terus Kak Domi tahu karyanya ini nggak sih yang wayang satu sisi? Iya. Itu lucu banget buat aku, kayak kok bisa gitu mikirnya gini. Buat aku itu unik. Konseptual bukan lucu sebenarnya sih. Iya. Tapi buat aku ini lucu. Orang-orang kayak baru ngeliat, lah iya juga ya beat gitu. Aku suka tanya ke temen. Tapi kamu pernah bertanya, Mas Ugo? Belum, aku pengen malah. Justru dari sini kayak aku mau nanya deh. Baru kepikiran juga ya. Terus ada juga yang karyanya Hujan Tidak Jadi, itu naik. Itu hujan. Terus buat aku kayak unik juga nih. Gitu loh. Mungkin kamu ada pertanyaan untuk bisa ngobrol sama Mas Ugo tentang karya-karyanya, menarik kan, dia identik dengan karya-karya kuda juga. Itu menarik gitu. Kenapa selalu melibatkan ada unsur-unsur kuda di setiap karyanya. Gitu. Aku penasaran sih. Boleh tuh. Ntar ya Mas Ugo siapin pertanyaannya dulu. Tapi dari banyaknya kamu bertemu orang, banyak kamu ketemu seniman, ada jadi ke-triggers gitu gak sih? Kayak wah kayaknya udah deh aku jadi seniman, atau apa? Sebenarnya kamu ada keresahan apa sih? Mau jadi senimannya atau man behind-nya atau apa? Gimana ya? Aku mungkin lebih memilih
tetap berkarya tapi dengan media yang berbeda mungkin. Oke. Aku dulu awalnya tuh nyoba watercolor gitu Kak, dan itu sempet diakui Rajin. bagus. Maksudnya benar-benar kamu Iya, intens. intens. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang. Di mana bisa ngeliat kamu Instagram di itu sih. Sorry. Itu ada di, aduh aku nggak upload lagi. Itu ada di Tapi kenapa sih? akun Kenapa desainku. setiap karya-karyamu tidak pernah kamu publish? Atau aktivitas kayak, kan sangat menarik ya. Ada orang yang suka dengan Sujoyono, ketika dia memfollow kamu, dia pingin tahu si Bita ini ngerjain apa sih di Sujoyono. Iya, harusnya gitu sih. Mungkin ini kayak sekedar informasi aja, kayak biasanya kalau di era-era kayak orang kerja kan seneng tuh, oh lagi packing karya ini, lagi riset karya ini, lagi archiving gitu. Kalau kamu ketika masuk ke Instagram zong gitu kan, kayak ini gengsi banget sih. Dari sini gue harus sering. Bener-bener, tapi ini men-trigger aku untuk kayak aku harus maju gitu. Gimana sih harus berkarya dengan apa? Mungkin yang tadi aku bilang Kak, aku mau berkarya mungkin dengan media yang berbeda. Mungkin bukan dengan paint. Mungkin aku lebih banyak aku suka cara, digital kan? juga. Banyak medium. Itu trigger aku banget, kayak mungkin punya dia versi yang akrilik misalnya gitu. Nanti mungkin versi aku yang digital. Jadi aku lebih kayak kalau dia bisa aku juga mau dong gitu. Mungkin dengan versiku sendiri gitu. Tapi sebenarnya aku masih penasaran nih, kenapa sih Instagramnya tidak mempublish? Apakah ada problem dengan someone misalnya, atau apa nih? Atau kalau ada problem aku nggak pernah share di Instagram sih, kayak udahlah keep it for myself aja. Nggak pernah. Karena maksudnya jadi gengsi banget tuh. Jadi kayak cuma IG story doang. Iya, gitu, karena nggak tahu ya, karena buat aku kayak. Tapi teman-teman memang kayak gitu ya? Enggak sih, temen aku ada yang aktif, malah mereka lebih aktif gitu loh. Aku tuh kadang suka gini, kalau mau berkarya aku ngerasa kayak Instagramku harus rapi gitu. Gimana ya caranya gitu loh. Jadi aku kebanyakan mikir gimana caranya daripada aku langsung ngepost gitu. Terus kan menurutku kalau di story Instagram tuh lebih kayak cepet gitu loh. Kalau kan di feed harus kayak aduh milih dulu. Nggak tahu. Mungkin belum, nanti tunggu aja. Ini jadi post pertama nanti di feed. Bener ya Kak Domi? Kita kan di collab nih. Nanti yang pertama itu pengen aku jadiin fondasi untuk. Oke. Karena maksudnya jadi kan gini ya, ketika orang tahu oh Bita juga selain di Art Agenda sebagai bekerja di galeri, lalu juga bekerja di center, oh ternyata berkarya juga loh kan. Jadi ada misalnya ada organizer yang memang mau bikin pameran atau teman-teman seniman mau ngajak kamu kan, oh karya Bita yang ini nih boleh nih gitu dong. Karena sosial media kan sekarang jadi kayak portfolio kita kan, bukan cuma lewat CV atau Behance. Bener-bener ya, sekarang tuh udah serba instan. Kayak ada beberapa brand misalnya kita bikin pameran nih, oke, kita langsung line up ya senimannya siapa itu. Cuman buka Instagram aja. Bener. Mungkin kalau dia nggak terlalu banyak di Instagram, bisa kirimin CV-nya dong gitu, nanti kelihatan. Atau misalnya kayak ininya dong, detail info karya-karyanya gitu. Tapi basic pertama kali adalah Instagram gitu. Dan biasanya perempuan lebih detail. Iya lagi. Iya kan? Bener-bener pernah sih temen aku ada nanya, Bit, oh nggak pernah nge-post feed sih. Udah antara tunggu aja. Gue kayak nunggu sesuatu apa sih nih yang perlu gue post. Tapi kamu sadar bahwa itu penting gak sih? Penting, sadar. Cuman kayak aduh kapan ya, kayak procrastinate, ntar dulu gitu, ntar setelah ini. Oke, kalau karyamu tadi kamu bilang intens cat air, itu pernah gak sih dikasih lihat ke orang? Pernah di sekolah. Di sekolah dulu. Responnya bagus. Malah aku disuruh jadi guru penggantinya waktu itu. Oh iya. Jadi ngajarin. Boleh nanti aku mau lihat dong karya gimana sih tuh. Oke. Nanti maksudnya gini, kenapa ketika tahapan itu di sekolah dibilang bagus, malah suruh gantiin gurunya, itu kan jadi ada penilaian khusus ya. Iya. Value tuh. Kenapa nggak pede di posting aja kayak jadi archiving nih adalah cat air era zaman SMK. Udah pernah Kak, tapi aku archive semua abis itu. Udah pernah aku post, tapi nggak tahu kenapa aku kayak adalah archive dulu. Padahal kalau kita lihat secara kerja di mana nih Bita? Oh di Studio Center, keren gitu kan. Di mana Art Agenda, keren gitu kan. Udah gitu karena apa? Di samping udah sibuk yang dua bidang tadi di Studio Center, lalu di Art Agenda, kamu punya jalan lain nih berkarya. Keren banget. Jadinya makin ada value lagi nih, karena kamu punya poin gitu. Ada waktu ya ternyata kamu bikin karya gitu. Karena kamu nggak kepingin karena kamu bekerja di galeri, sering dong melihat karya yang laku. Bagaimana, kamu ada ketertarikan itu nggak? Jual maksudnya? Iya, karyamu, kamu bikin karya, lalu ternyata responnya bagus. Iya, pernah ada malah yang nanya, malah bos aku sendiri waktu itu nanya di Art Agenda. Ini gambarmu Bita. Aku waktu itu pasang kayak gambar watercolorku, karena kan waktu itu aku ikut
kompetisi bikin ilustrasi buku anak. Itu aku juga satu-satu 40 lembar aku pakai watercolor. Cuma nggak aku post. Tapi ya, bosku ini dia ngeliat di komputerku kan, kayak ini gambarmu Bita, iya. Itu berapa tuh kalau dijual? Aku nggak tahu gitu loh, kayak aduh ngasih harga gimana gitu. Itu udah bagus loh, maksudnya petunjuk ya, clue. Betul. Benar-benar. Ternyata ada orang yang senang. Kamu mulu tapi nggak pernah mau coba di itu, gimana tuh? Ya habis ini kita bikin dulu strategi. Tapi sebenarnya apa sih yang kamu sekarang mau fokusin sebenarnya? Apa sih ketika kamu tadi kayaknya tahan dulu deh untuk mempublish di sosial media, atau mau fokus dulu di 3D-nya atau apa sebenarnya? Karena kamu juga ternyata aktif juga nih di 3D ini. Itu 3D itu apa sih, kayak maksudnya kamu ada kelas kah? Atau ada workshop atau apa? Coba ceritain dong 3D itu. Aku waktu SMK kan sempat belajar 3D juga kan. Jadi aku nyesel sih waktu SMK tuh aku gak ngerti apa-apa karena waktu 3D itu susah banget. Karena kan banyak kan cowok yang suka bikin 3D karena apa ya, lebih shortcutnya banyak gitu kan. So aku kayak waktu itu pusing banget gimana nih caranya gitu. Terus setelah di tempat pekerjaan yang sebenarnya ini ada juga aplikasi 3D namanya SketchUp. Itu untuk bikin apa, kayak layout booth atau enggak layout buat ruangan gitu. Ternyata itu penting banget. Jadi gue ngerasa kayak aku harus lebih mendalami ini gitu untuk karir gitu sih Kak Domi sebenarnya gitu. Terus kalau 3D ini mau mengasah karena selain hobi aku juga suka bikin sesuatu yang unik. Jadi buat aku kayak aku pengen coba diaplikasiin ke digital aja gitu. Itu kelas tadi yang kamu bilang suka bikin acara itu di mana kelasnya? Kelasnya dekat rumah di Jakarta Barat, di Puri. Itu jadi kamu sebagai staf pengajar? Oh bukan, aku di situ belajar. Kamu belajar, tapi kamu yang kegiatan gereja itu kamu berbagi juga? Kalau gereja itu setiap Sabtu. Kamu bagi ke knowledge itu? Oh enggak, aku ngajar bahasa Inggris malah di sekolah. Oh iya? Di sekolah itu. Oh jadi kamu bisa apapun ya? Aku baru tahu nih kalau kamu ngajar bahasa Inggris juga. Iya, aku ngajar bahasa Inggris hari Sabtu. Jadi setiap aku berangkat itu aku ngajar dulu jam 8 sampai jam 10. Ada kelasnya tuh? Ada. Jadi untuk apa ya? Ini lebih berfokus untuk untuk sekolah gratis gitu loh. Dan siswanya tuh usia berapa? Usianya ada, aku ngajar kelas 9 juga. Kelas berapa tuh ya? 9 tuh 3 SMP. Jadi kamu guru les juga, bahasa Inggris, 3D, Sujoyono Center, Art Agenda, apalagi nih? Apalagi ya? Kan yang ketika dua Sujoyono Center dan Art Agenda ini mau art fair, kamu yang layout dong? Iya, aku layout juga. Aku bantu layout juga. Kamu kenapa nggak buka jasa layout aja kalau ada orang-orang mau buka? Itu sih kayaknya kurang dipublish aja layout Kak. Iya makanya. Gitu. Jadi semuanya kamu yang layout pakai? Iya, pakai SketchUp itu. Tapi ada juga atasanku yang buat bantu. Oh ini kayak bagus di sini gitu. Jadi dari direktur Art Agenda sama manajer tim kita basically ngikutin ini sih. Cuman aku yang mengaplikasikan mau di mananya. Jadi kan kamu kayak sharing ya, tiktokan. Si ownernya mau apa, si bagian eksibitornya mau apa, nanti tinggal dijadiin satu, kamu yang mentranslate. Yes, gitu. Jadi kan karena kan kita orangnya visual ya, jadi harus lihat nih nanti kira-kira kayak apa sih jadinya gitu, buat gambarannya sih, supaya nggak kagok kalau pas di acara kok ini aneh gitu. Sebenarnya punya alternatif lain gitu. Jadi ada opsi-opsi seperti ini ya layoutnya, displaynya seperti ini ya, kayak gitu. Terus untuk packaging barang bawa ke sana juga. Packaging? Ini untuk apa? Bagian art handlernya atau? Iya, kalau art handler kita punya sendiri sih. Cuman ini lebih kayak untuk shipment ya. Kalau misalnya seniman mau ngirim ke galeri kita untuk ngurus shippingnya seperti apa, terus packagingnya kayak gimana gitu. Iya, karena kan harus detail ya ngasih ukurannya supaya mereka bisa bikinin box atau crate-nya biasanya kan Kak. Kamu ngurusin semua? Iya, itu ngurus juga bagian. Jadi kamu ngerti banget ya tentang kontak. Iya, kayak itu gimana sih tahapannya? Misalnya ya kita ngomongin soal ada exhibition di Art Agenda, ada kolektor datang melihat lalu oke, saya mau beli yang ini. Prosesnya bagaimana kalau di Art Agenda tuh? Oh, maksudnya untuk beli karyanya? Belinya gitu? Lalu sampai ke rumahnya si kolektor tuh bagaimana? Karena setiap galeri beda-beda tuh. Coba mungkin dari ini ya. Bentar. Kalau ada kolektor yang datang kita kan opening. Nanti ini mau ada opening. Ya kita kamu coba jelasin deh. Aku pengen juga cerita dari Art Agenda sistemnya bagaimana sih kalau mau pameran ya dari mau pameran kayak misal preparingnya gimana, coba ceritain, aku menarik nih soalnya. Jadi setiap galeri beda-beda loh. Iya benar. Jadi kita kan kalau mau ada acara nih pasti ada meeting dulu dong Kak, gitu. Jadi kita mau bawa karya siapa nih kira-kira yang bisa
menarik lah buat kita publikasikan gitu ke seni di sekarang tuh kayak apa gitu. Nah setelah kita udah menemukan senimannya, nanti direkturku sama ownernya ini kurasi karyanya apa nih yang kira-kira cocok. Baru kita bikin temanya kira-kira apa. Atau enggak tema dulu, baru nanti kita minta senimannya coba tolong bikin tema yang laut gitu. Misalnya nanti mereka yang bikin gitu. Terus untuk siapin sosial media juga, caption, terus desain, terus layoutnya mau kayak gimana, itu harus dipikirin dari jauh-jauh hari juga sebenarnya. Itu siapa yang nyiapin? Itu kita juga semuanya. Sebenarnya kalau misalnya galeri asisten ya itu mungkin sebagai status jabatannya ya, cuman basically ngerjain semuanya juga sama-sama gitu. Ya benar-benar saling inilah support. Iya, kalau misalnya dia nggak bisa, ini bisa. Jadi kita sebenarnya untungnya jadi belajar semua ya, nggak terpaku sama job desk tuh apa sih. Kalau ini aja gitu. Ternyata ini tuh lebih bisa belajar yang lain juga. Terus abis itu kan setelah selesai opening di hari itu, lalu kalau misalnya ada kolektor dia tertarik sama suatu karya, itu bisa kita juga yang packaging. Kita juga terus kita minta alamatnya, kira-kira mau dikirim kapan, tergantung kalau udah ditransfer baru kita kirim. Tapi ketika kolektor mentransfer pendanaan sales itu ya, pembelian itu langsung dikirim hari itu juga atau menunggu pameran selesai? Biasanya menunggu pameran selesai sih. Tergantung kalau emang pengen. Nggak mungkin kan langsung. Iya, tapi kalau ketika dia sosok orang yang bukan orang Indonesia dan besok aku harus balik ke negaraku nih, itu bagaimana? Itu kita pernah. Aku pengennya hand carry, bisa nggak? Gitu. Itu ya kita langsung bungkus sih. Pernah? Pernah. Di galeri? Pernah juga. Cuman yang belakangan ini tuh kayak ada yang waktu itu tinggal di Australia, tapi dia minta kita yang ngirim, jadi tapi nggak apa-apa dia pulang duluan katanya. Setelah acara aja deh. Shippingnya gitu. dia nanggung. Shippingnya ya dia nanggung si juga. Kolektor itu. Jadi harga lukisan tidak include si shippingnya. Packagingnya kena lagi. Packagingnya ya dari galeri sih itu. Gimana kamu berarti belajar semua ya tahapannya ya? Iya, kita belajar dari art handler juga sih sebenarnya. Udah berapa lama kalau di art agenda tuh? Art agenda tuh 2022 Oktober, berarti 1,5 tahun ya? 2022, 23, 24 ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun gitu. Cuman belajar banyak sih, Kak. Jadi untuk persiapan art fair tuh nggak gampang. Ternyata orang di balik itu tuh banyak banget. Apa aja gitu. Ceritain dong. Apa ya? Suka dukanya mengikuti art fair. Untuk bawa gimana ya? Persiapan. Untuk loading, kita harus ngomong sama orang logistiknya juga nih, sama art handler kita, kira-kira mau janjian jam berapa nih gitu. Terus sama orang fairnya, kira-kira jam berapa nih bisa datangnya gitu. Kan harus bawa mobil yang besar gitu kan kadang. Jadi itu tuh butuh komunikasi yang baik dan tidak slow respon. Gitu sih. Terus apa ya? Aku mau mention juga, aku appreciate sama orang-orang yang dibalik. Iya. Aku memang si ruang ini ya, si podcast ini tuh kan bagian dari pengarsipan yang aku lakukan untuk reunian dengan teman-teman, dan aku pengennya adalah orang-orang yang di balik layar yang selama ini mungkin tidak terlihat, yang tidak termention. Aku pengen coba hadirkan di sini, pengen cerita, karena kadang aku tuh kayak respect banget lah sama orang-orang seperti itu ya. Kayak misalnya aku kenal banyak supir-supir, aku kenal sama orang-orang yang kayak nganter-nganterin. Terus di luar dari art handling loh ini, jadi ada lagi sisinya, sisi-sisi lain nih, sisi luarnya betul. Yang kita harus respect, kita harus hormatin mereka juga gitu. Karena kalau nggak ada mereka itu karya doang, cuman nggak dipasang itu nggak ada yang bisa kan. Terus mereka juga harus ngerti gimana caranya handle yang baik gitu dan benar kayak apa. Jangan sampai kadang catnya takutnya kan jadi kayak kelupas atau kanvasnya kenapa-napa gitu, karena kan tanggung jawab kita kan. Kamu ada pengalaman apa? Kayak misalnya yang nggak enak atau apa gitu selama art fair ada nggak? Mungkin bukan nggak enak kali, lebih kayak kok sepi gitu kadang. Gitu aja. Itu hari apa? Hari-hari pertama atau enggak sepi pengunjung maksudnya? Iya, pengunjung sih oke lah, cuman sepi pembeli. Kan kadang juga belinya nanti kan, kadang ya nggak tahu juga. Tapi mungkin selain itu ada lagi ya? Cuman mungkin gini kali ya, lebih tepatnya hari itu nggak ada yang beli. Cuman kalau kita udah post di sosmed lagi, itu mungkin lebih tertarik lagi. Iya. Kalau misalnya aku mau nanya soal seni rupa, buatmu tuh apa sih? Gitu. Nggak susah sih, itu kayak cuma ngomongnya kayak seni rupa ya seni aja misalnya apa versimu, karena aku melihatnya dari tadi kan obrolannya kan aku masih bingung ini, aku masih nggak pede ini, aku masih gitu-gitu. Apa sih kalau versimu? Versi aku seni itu apa ya? Maksudnya kenapa kamu mengambil jalan ini? Waduh, sulit guys. Nggak sulit, itu lebih ke pilihan kayak
Bisa jadi kan simple ya karena aku suka gitu. Iya, misalnya. itu betul sih karena aku suka dan aku ngerasa kayak apa ya, kalau dijelasin mungkin secara detail susah ya karena Simple nggak tahu aja, aku simple aja. lebih kayak ngerjainnya tuh lebih kayak nggak perlu apa ya, aku bingung deh. Menurutku mungkin untuk mengerti itu aku nggak perlu belajar gitu, cuman aku ngerjain itu gitu. Tanpa sadar aku mengerjakan seni itu sendiri gitu loh Kak. Ketika Gitu. kamu udah merasa yakin dan ngerti itu, kenapa kamu nggak berkarya aja? Mencoba kayak oke, gambar dan gambar itu kan juga tidak jadi tendensi harus berpameran. Ya kamu jadi menikmati di ruanganmu, di Benar, kamarmu, ya kan. betul. Sebenarnya nggak perlu jadi gambar terus supaya ikut pameran kan. Iya, Nanti takutnya jadi stres nih kalau ternyata nggak jadi. Pressure-nya ada. Iya. Karena jadi kamu gambar aja yang kamu suka. Ya, karena aku gitu untuk memuaskan diri sendiri aja Iya gitu loh. kan, nggak masalah juga. Ya sama kayak hal tatomu kan. Kamu bikin untuk kamu sendiri gitu. Dan rasa sakit kamu sendiri. Iya, sakit juga sakit sendiri. Iya makanya kan. Iya makanya itu sebenarnya yang bisa kamu coba ambil. Kenapa tidak dilakukan aja sebenarnya gitu. Iya, jadi gitu sih Kak Domi. Aku pengen tahu ini deh, kalau misalnya dari ilmumu kan sudah bagus di Sujoyono Center, di Art Agenda ya kan. Lalu tadi kamu juga ternyata kamu juga bagian dari guru les juga nih bahasa Inggris ya. Iya. Itu sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya memang kamu benar-benar bisa jadi kayak staff yang model kayak sharing knowledge kayak dosen gitu, minat juga atau enggak sih sebenarnya? Kan kamu mempelajari manajemen, kamu mengerti orang kayak misalnya proses nih, man behind-nya kayak dari mau persiapan sampai terlaksana sampai bongkaran, dari kayak display sampai dismantling, kamu ngurusnya itu gimana sih sebenarnya? Kamu mau apa fokus ke depannya? Untuk ke depannya ya, maksudnya untuk pribadi. Ya, kamu pribadi sendiri. ya. Karena dari tadi kan kamu masih gamblang ya, maksudnya belum, masih ngawang-ngawang nih. Kamu mau disebut Dita sebagai seniman atau apa? Iya betul. Ya. Aku sendiri juga ngerasa kayak sebenarnya nih gue apa sih? Gitu sebenarnya sama sih. Mungkin kalau di tempat kerja kan Mbak Bita galeri asisten gini. Cuman aku tuh lebih mungkin kalau mau berfokus kali ya Kak Domi. Aku lebih pengen graphic design sih dan lebih ke ilustrator untuk buku gitu. Aku seneng. Pernah melakukan itu? Pernah. Bisa juga ternyata. Ya udah. Ya bisa. Enggak, maksudnya buku apa? Itu untuk buku anak yang aku bilang tadi, kompetisi itu gitu. Jadi mereka buka open call gitu sih. Jadi kamu bikin basic manualnya, manual yang pakai cat air. Yes. Lalu kamu layout ulang untuk jadi buku. Iya, untuk jadi buku. Wah, keren. Jadi bisa semua ya? Bisa sih Kak Domi. Cuman tinggal Instagramnya nih yang belum bisa. Nanti ya. Enggak, tapi ketika kamu merasa bahwa kamu sebenarnya punya potensi nih. Iya betul. Kamu ada yang mau dirucutin bagian mananya? Sudah ada gak sih? Atau karena mungkin masih di era under 30 nih, kamu merasa kayak iya kayaknya gitu deh. Mau explore dulu deh. Kayaknya aku lebih kayak aku nggak mau semuanya nyobain dulu. Aku nggak mau nyebut kayak aku itu spesifiknya apa gitu. Aku masih kayak pengen. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak perlu juga harus dikejar untuk pinginnya Bita sebagai A, B, C, D ya. Itu sebenarnya itu kayak ngalir aja dan itu yang penting fokus kan, sebenarnya intens ya. Sempat pokoknya pengen jadi apa, kebayang gitu loh kayak pengen jadi yang bisa mural, pengen jadi bisa 3D, itu tuh banyak gitu loh di otak aku. Jadi aku bukan tipe yang langsung bisa. Aku nih misalnya sebagai seniman, Bita sebagai ilustrator gitu, aku masih kayak aku lebih kayak oke, kalau aku bisa ngerjain semuanya kenapa enggak gitu. Tapi gitu sih. Nyokap bagaimana melihat? Karena nyokap kan pasti juga ada diskusi atau kamu ada dialog lah dengan beliau ya, kayak mah aku karena kan mungkin tadi kamu di awal menceritakan yang juga masukin kamu ke sana kan nyokap. Lalu melihat progresmu ternyata selain di Sujoyono Center, di Art Agenda, lalu juga ngajar, lalu juga, nah itu gimana? Nyokap ada nggak sih diskusi apa gitu? Nyokap lebih apa ya? Selama itu aku seneng ngerjainnya dan sejalan sama kepercayaan aku sendiri, itu dia fine aja sih selama itu baik ya. Gitu, nggak yang ngerugiin orang, yang penting nggak yang ngerugiin orang gitu, karena aku juga nggak mau ngerugiin orang lain gitu kan. Ya lebih kayak kalau kamu seneng ya kamu bagus dong, berarti ngerjainnya tanpa ada beban di hati gitu loh Kak. Jadi kan orang tua otomatis seneng ya kalau ngeliat anaknya kayak bisa berkembang, dia ngerjainnya happy, itu kan menjadi salah satu support untuk orang tua juga gitu. Tapi kalau mengarahkan kayak, karena nyokap kan udah duluan nih di Sujoyono Center, jadi mungkin dia sudah melihat bahwa ada bidang-bidang yang menarik untuk anaknya nih, misalnya kayak
udah Bita kamu bagian ini aja nih karena berpeluang bagus ke depan, ada nggak sih? Karena referensi nyokap pasti lebih dulu dong gitu. Enggak sih, nyokap nggak ada kayak Jadi dibalikin ke kamu aja. dibalikin ke aku, nggak pernah kayak mengkotak-kotakan kamu jadi ini, kamu jadi itu, enggak gitu. Enak banget ya. Karena aku juga pasti bisa berontak kalau aku digituin. Aku udah kayak mangga deh mah, aku lebih kayak gitu. Karena Cuma nggak pernah sih so far. Jadi lebih kayak aku mau coba ini, aku mau coba itu, mereka dia fine aja. Tapi kalau untuk kita melihat ya, profesi di galeris itu menarik gak sih? Coba cerita dong. Kalau menurutmu ya, sebagai orang yang juga sekarang aktif di galeris, kamu bisa disebutkan galeris nih ya. Iya, betul. Profesi galeris itu bagaimana menurutmu? Karena gini, kenapa aku bertanya? Banyak orang, terutama mungkin orang tua, melihat anaknya yang mau ngambil sekolah, berpikir ngambil seni rupa tuh kayak mau jadi apa, kamu mau ngapain, kayak no future lah istilahnya. Karena mereka taunya hanya seniman, padahal di seni rupa tuh banyak sekali profesi-profesi lainnya gitu loh. Gimana menurutmu? Karena kamu tahu pekerjaannya itu. Iya, pekerjaan yang mulia ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena sama kadang juga ada orang yang backgroundnya sama kayak aku ya, Kak Domi, dia nggak punya pendidikan yang formal dalam seni, tapi dia bisa masuk ke situ tuh suatu hal yang luar biasa ya buat aku gitu. Dan menurut aku nggak semua orang bisa langsung masuk jadi galeris gitu. Mungkin ada beberapa kualifikasinya gitu, harus apa. Iya, itu butuh apa ya, kalau misalnya galeris tuh butuh telaten juga, ngelihat hasil karyanya kayak apa, harus ngerti. Karena kan dia ngurus logistik juga nih untuk pengiriman barang. Buat aku itu suatu hal yang gak semua orang bisa untuk tahu ini ukurannya berapa, harus ngasih detailnya gimana, terus untuk ngomong ke klien juga kayak gimana, itu kan butuh skill ya, Kak Domi. Jadi benar-benar kamu merasa juga penuh challenge juga ya di situ. Iya, itu penuh challenge. Apalagi kalau misalnya ada klien yang nanya, kita kan harus lebih profesional lah untuk jelasin karya ini gimana. Karena kita jadi sambung dari pikiran seniman ke orang lain tuh juga susah, Kak Domi. Kayak jadi middleman dia ya. Iya, benar-benar. Karena kan kalau di art fair yang jaga itu juga galeris dong, dan gak semuanya mau bertahan di situ kalau misalnya sepi kayak gimana. Kalau misalnya ada orang yang nanya doang nggak jadi beli gimana, itu kan juga memainkan tes emosi. mental di situ ya. Betul. Kita harus ngerti untuk handle kalau orangnya, oh ini kemahalan ya, bagaimana, itu harus tahu juga. Bagaimana caranya? Handle mereka kayak gimana gitu. Kalau dibandingkan pekerjaan yang tadi galeris dengan ngurus maestro, karya-karya maestro, enak mana sih? Waduh, kalau enak dua-duanya enak sih, ada plus minusnya sendiri ya, gitu ya. kita coba ngomongin minusnya aja deh, nggak usah plusnya. Minusnya apa? Kalau misalnya galeri ini lebih banyak sering ketemu kolektor. Oke. Karena kan kita juga visit ke tempat kolektor, jadi kenal gitu perspektifnya mereka kayak apa, bisa ngomong langsung gitu loh, Kak Domi. Jadi kita lebih ngerti gitu apa sih yang ada di pikiran dia gitu, balik lagi ke situ. Terus kalau misalnya di center ini kelebihannya ada juga, jadi aku bisa langsung ngelihat pembelajarannya seniman Sujoyono ini kayak apa. Aku langsung belajar langsung ngelihat dari tangannya dia sendiri, kertasnya pun kayak gimana, bahannya apa, jadi aku ngerti dari situ. Cuma kalau minusnya apa ya, aku bingung ngomongnya. Ada hal-hal yang mungkin yang kayak pengen kamu share supaya orang pada tahu juga gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku nggak tahu ini sebagai hal yang jadi minus apa enggak. Cuman kan kadang ada orang yang suka nanya, oh Sujoyono itu tuh sering kayak gitu kan. Terus aku kayak lebih apa ya, karena kalau yang ngomong itu umur berapa kira-kira? Mana anak muda juga ada. Gen Z gitu. Gen Z ada. Jadi kayak misalnya aku lagi di mana gitu, ada yang ngomong aja gitu loh, selalu ada yang ngomong. Terus kamu gitu. Bagaimana menanggapi itu? Aku menanggapinya kayak memang iya dulu. Terus karena aku kerja gitu. Tapi kamu memang mempelajari juga sebelum. Iya, karena kan aku juga research ya. Maksudnya di situ kan juga ada audionya. Kita selalu ada audio dan tulisan tangan beliau gitu. Jadi itu menurutku nggak bisa disalahkan kalau kan banyak yang bilang kalau dia tuh dulu dipecat gitu. Cuman dari audionya langsung Pak Sujoyono bilang dia itu mengeluarkan diri. Jadi orang terserah mau bilang dia dipecat apa gimana, yang penting saya mengeluarkan diri dan saya ingin menjadi seorang seniman gitu, dia bilang, ada di audionya. Jadi menurutku yang unik itu aku bisa denger langsung nih audionya Pak Sujoyono ngomong itu kayak apa gitu. Kan aku yang nge-cut juga untuk publikasi gitu. Jadi benar-benar kamu mendengarkan langsung arsip-arsipnya. Iya, arsip-arsipnya, betul. Dari suara-suara, ada video nggak? Video kita juga ada. Oke, jadi dalam juga ya kamu melihat sosok si Sujoyono ini ya? Iya, terus kan waktu itu pernah ada dari National Art Gallery Singapore, dia minta
image ke kita gitu. Nah, jadi itu ada royalty fee-nya juga Kak. Kadang kan di sini kadang seni di Indonesia tuh suka lupa sama siapa sih nih yang bikin sebenarnya gitu. Jadi kita ada royaltinya juga kalau misalnya mau minjem image dari kita gitu kayak apa. Itu aku juga yang ngurus untuk ngomong ke merekanya, ada surat perjanjiannya itu juga diurus. Terus aku research mereka butuhnya lukisan apa nih. Jadi aku nyari di data kita nih lukisannya gitu. Dan high res ya dari kita gitu. Jadi kalian punya data-data ini bisa untuk dipinjamkan dan itu ada atau surat-suratnya. Iya, ada suratnya gitu. Jadi kayak dipamerkan juga bisa gitu ya. Ini Ini semua terdata rapi di rumah Pasar Minggu itu. Oh bukan, kita sekarang base-nya itu dari kan dulu Pak Sudiono di Sanggar Pandanwangi di Pasar Minggu kan. Cuma sekarang kita di Cirende. Kalau Kadomi. Tahu. Lewat Bali View. Iya tahu. Iya di situ. Itu ke Cinere sana lagi itu Iya, kan? benar. Pondok Cabe kan? Jadi kamu kantor di sana? Iya, Senin Selasa aku ke situ. Oh, iya. Itu kan bisa lewat dari Fatmawati lurus aja atau bisa Lebak lewat Bulus, Bintaro. Ya. Iya. Oh gitu. Di situ lebih arsipnya full ya. Jadi kita emang jadi kalau misalnya orang yang butuh untuk tahu lebih dalam lagi, kita anjurkan untuk mereka tanya ke kita juga. Jadi kita ada email, ada Instagram, bisa dari mana aja untuk dapat info Sudiono ini gitu. Ketika misalnya ada orang tertarik untuk visit, boleh nggak sih? Boleh, cuman by appointment karena kan sekarang belum terbuka untuk umum sejak corona gitu. Oke. Jadi kalau mau mereka bisa appointment dulu. Tapi pernah ada yang memang appointment, oke kamu mau datang dong, boleh nggak gitu ada? Ada mungkin administrasi yang perlu bayar atau gimana? Enggak. Gratis? Iya, gratis. Jadi kamu bisa informasiin dong siapa-siapa itu boleh dong? Iya, boleh. Oh, tapi ada nggak sih kecenderungan kayak orang yang memang tertarik untuk datang, ada nggak? Untuk belajar melihat tentang detail Sudiono ini? Ada, cuman kita memang belum buka buat umum kan Kak. Jadi kita lebih kayak ngasih infonya di tentang CV kita kayak apa. Kalau misalnya mau lebih tahu tentang Sudiono Center tuh apa sih sebenarnya, kita ada infonya sendiri gitu, decknya. Oh gitu. Oh menarik juga ya. Iya. Dan itu suka ada auction juga ya katanya ya? Auction itu terakhir kemarin di Art Moments. Oke. Kamu terlibat juga lagi? Iya. Nice, oke. Itu kan tahu kita kayak latar belakang di balik ceritanya sketsa ini tuh apa gitu. Ternyata tuh kan Sudiono kan suka nulis ya. Jadi lukisannya dia tuh termasuk diary-nya dia gitu. Jadi ada tulisannya di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita, misalnya kayak aku melihatmu tuh kayak ketika kamu bekerja ini di wilayah entah itu archiving atau bagian researchnya si Sudiono, lama-lama kamu jadi expert juga ya tentang si Maestro Sudiono ini ya nggak sih? Iya betul. Karena keseharian kamu membaca terus melihat banyak archivingnya ya kan? Bisa expert loh kamu di situ. Kamu tertarik aja nanti. Bingung kan makin banyak nih. Kadomi jadi bingung mau yang mana ya? Ya juga ya. Tapi penting dong. Ini, kan penting juga. Iya penting. Dan menurutku banyak sekali profesi di seni rupa. Iya kan? Yes. Nah, betul Kadomi. Jadi gimana kamu ke depannya gimana sebenarnya? Kita belum ada. Aku tuh sebenarnya banyak banget pertanyaan sebenarnya di poin ini tuh aku pengen kayak dari galeri aku pengen dalam banget nanyanya. Terus dari Sudiono Center pingin banget, cuman kadang emang waktu kadang kan itu dia. Aku tuh nanti nextnya pingin. Jadi sebenarnya poinnya tuh coba aku bertanya kayak masalah misalnya gini, ketika ada orang yang tertarik dengan Sudiono, berarti bisa banget bertanya sama kamu ya? Iya, boleh melalui aku. Itu di Instagram pribadimu atau lewat Sudiono Center? Sudiono Center. Sudiono Center ya? Iya, kita ada akun khususnya itu. Ada khusus, dan itu kamu yang membalas. Akunnya aku juga. Jadi bukan lewat akun ini ya, akun aku sendiri. Nanti habis ini Kadomi, aku kayaknya beneran mau open minimal Instagram for public deh, karena aku private juga. Mungkin bisa jadi kamu siapin materi postingan atau nanti setelah yang perdana ini. Ini harus perdana. Ini perdana dari. Ini kan sebenarnya jadi Kadomi. Ini tuh obrolan yang kayak sifatnya juga pingin tahu kayak mau apa sih, terus kayak aktivitasmu apa. Jadi bisa jadi kayak starting kamu juga nih kayak memang. Betul. Oh ya udah. Benar. Berarti profilmu adalah ini gitu. Ada ini nggak sih? Ada yang perlu dibagi selama kamu kerja di Sudiono Center atau Art Agenda, atau kamu ketemu banyak orang-orang ini? Karena kamu pastinya bertemu banyak orang nih, entah dari kolektor, dari kurator, dari banyak-banyak deh sebenarnya di bidang seni rupa. Ada nggak sih? Kayak kamu mau ceritain apa gitu sebelum nanti kita coba lebih panjang gitu nanti?
Ceritain apa ya Kak Domi? Ada nggak kamu pengalamanmu yang perlu kamu atau yang pengen kamu bagi? Kalau buat aku suatu apa ya, hal yang menarik juga, karena kalau untuk aku pribadi kita bisa, ya tadi aku bilang kayak kenal langsung sama kolektor itu nggak semua orang bisa gitu loh Kak Domi. Yes, benar. Dari situ terus lebih apa ya, kerja di tempat seni seperti ini juga nggak semua orang bisa deket dan ngobrol sama senimannya gitu. Justru kita kan biasanya ngelihat kayak karyanya, siapa sih ini yang bikin gitu loh. Kadang kan orang pengen tahu lebih deket, ini apa sih. Aku sih lebih kayak ke apa ya, aku kalau ada seniman aku selalu tanya ini maksudnya apa gitu. Jadi aku selalu pengen tahu apa yang ada di pikiran mereka, terus gimana caranya mereka kayak nuangin itu ke sebuah kanvas. Karena kayak apa ya, unik gitu buat aku Kak Domi, kayak mereka punya pikiran terus mereka nuanginnya kayak gitu. Buat aku kayak gimana ya caranya ya, kok keren, maksudnya kok keren gitu loh. Misalnya lu bisa kayak visualisasiin ini ke atas kanvas gitu, apa yang memicu lo tuh mau bikin ini gitu. Aku lebih kayak ke situnya sih, how do you start doing this gitu. Jadi benar-benar kamu emang ini ya, ketemu orang-orangnya itu sih aku senang. Iya. Karena ngobrol sama mereka nambah wawasan juga kan. Kayak tahu, oh ini maksudnya kalau dari seniman A ini, seniman B ini gitu. Jadi kita punya pola pikir kita sendiri gitu. Dari situ aku baru ngeluarin ide baru gitu. Dari sana kan kita bisa belajar jadinya. Oh ternyata dia kayak gini. Lebih sering banyak ketemu orang yang luar biasa gitu buat yang paling wah dari segi pengalamanmu tuh ketemu siapa? Aduh. Ada nggak? Siapa ya? Dari segi misalnya kamu misalnya kayak ini kayaknya kolektor yang untouchable tapi kamu bisa ngobrol, atau dari seniman yang emang nih oke banget tapi kamu bisa ngobrol tuh, ada nggak apa gitu? Ada sih. Atau apa coba. Maksudnya ini aku sebut company-nya ya namanya. Ini sih apa, anaknya owner. Oh, kamu ada. Aku nganter ke rumahnya. Oh, kamu nggak? Jadi dia beli karya, kamu nganter ke rumahnya, Iya. terus ngobrol tuh? Nggak ngobrol, justru itu kan orangnya untouchable ya. Maksudnya aku ngobrol tuh waktu datang ke galerinya. Dia datang ke galeri. Kamu tahu tapi sosok dia waktu dia beli ini? Tahu. Oke. Karena kan kita kan juga apa, kalau misalnya dia mau beli karya, kita juga bisa kayak private viewing. Jadi kita bawa ke kantornya atau ke rumahnya si kolektor ini gitu. Ini kayak gini loh gambarnya gitu. Nanti kita bikinin deck dulu gitu Kak, biasanya visualisasinya kayak apa. Jadi kira-kira cocok nih buat ruangan kamu kalau misalnya kamu mau bikin yang kayak gini-gini gitu. Jadi kita bikinin PDF PPT-nya. Oh, gitu. Jadi bisa begitu ya, kayak bisa. Ada advice, kita ngasih advice ke mereka gitu. Terus kita ceritain juga ini karya tentang apa, terus senimannya dari mana, itu penting juga ya. Apalagi kan kalau misalnya ada kolektor yang buta seni, itu dia bener-bener nggak tahu. Justru itu kadang lebih gampang sih ngasih tahu yang kayak gitu daripada yang udah tahu. Jadi kita bisa oh iya juga gitu. Oh gitu. Tapi jadi kamu misalnya, knowledge-nya berbagi banget, kayak ngasih tahu ya, kayak orang educate juga. Iya, itu juga susah loh Kak Domi. Jadi kayak harus gimana nih ya cara nih orang, karena dia nggak tahu seni dan nggak tahu senimannya, gimana caranya biar nyantol gitu di otaknya ini dia gitu sih. Terus ya udah aku nganter ke rumahnya. Aku naik Grab car kan waktu itu. Katanya, Mbak, kamu mau pulang? Iya, aku sendiri. Mbak, ini mau pulang? Enggak, ini rumahnya bagus banget. Enggak. Kamu bawa karya? Aku nganter karya. Ukuran berapa karyanya? Itu kecil sih. Kecil. Maestro tapi kan? Ya. Boleh tahu nggak namanya? Yang dibeli itu karya siapa, boleh nggak? Avandi. Oh. Jadi tahu lah ya, kecil besar sama aja. Tahu. Kecil besar ya begitulah. Oh, jadi kamu membawa si karya Avandi di gokar. Gokil ya? Iya gokil, itu bener. Pak hati-hati ya Pak, jadi harus di-mention terus itu, hati-hati. Emang aku juga di sebelahmu duduk ini ya? Iya dong, di samping begini. Oke. Sampai Grabnya kiranya mau pulang Bang, enggak, harus nganter doang. Jadi kamu disangka rumah itu. Iya, keren banget. Enggak apa, saya nganter aja. Terus apalagi? Apa ya? Itu menurutku pengalaman yang luar biasa ya, karena susah untuk dapat link kayak gitu tuh, emang bener-bener. Tapi kamu ada komunikasi susah. Apa setelah itu, ada nggak? Enggak, setelah itu bos aku. Nggak mungkin kayak dia punya Instagram misalnya, follow nggak gitu. Oke. Kalau yang nggak enaknya, dari tadi kan kita ngomongin enak-enak terus nih. Coba sedikit berbagi yang nggak enaknya selama kamu di Sujoyono Center atau di Art Agenda. Ini bukan soal bekerja di dalamnya ya, tapi kayak mungkin bertemu orang yang berhubungan dengan
Misalnya dia mau nyari data tentang Senior Center, tapi dia kayaknya orangnya gimana-gimana, atau ada pembeli dari Art Agenda atau apalah yang ketemu di situ, ada nggak yang enaknya apa sih? Iya, biasanya lebih ke gimana ya, nggak enaknya tuh Dimarah-marahin orang pernah nggak? enggak, itu enggak pernah sih. Apa ya, Kayak gimana sih, lama banget kerjanya? Pernah ya mungkin gini ya, karena kalau klien itu kan kadang pengen cepet, cuman Yes. giliran kita mau reach out ke mereka, mereka nggak jawab nih, nanti kita yang disalahin kok nggak ada update-nya gitu. Oh, Kadang ini kayak masalah gitu-gitu komunikasi ya. di WhatsApp ya? Yes, benar. Padahal kalau ketemu ya biasa aja kayak ngomong langsung, oh ya ntar WA ya gitu-gitu. Cuman ntar kalau udah kita reach out lagi, loh, ini kok hilang gitu. Terus ntar muncul lagi. Kadang susah gitu loh. Apalagi kalau misalnya karyanya nih, karena dia nggak tahu nggak jelas mau apa nggak, udah dibalikin ke senimannya. Itu yang agak repot tuh. Terus tiba-tiba karyanya masih ada di galeri nggak? Udah dibalikin. Itu yang kayak gitu-gitu bikin. Ini kamu kan juga ngurusin soal pembelian ya? Kamu berkomunikasi dengan kolektor. Ya. Bagaimana caramu untuk supaya si kolektor itu beli? Aku bagi dong tipsnya kayak gitu gimana sih galeris? Tipsnya gimana ya? Ya aku nggak punya spesifik tips yang oke. Yang kamu aja ini versi kamu nih, perspektif Tapi kadang kamu. pernah ada yang datang langsung pengen gitu. Enggak, ini kita jangan yang memang orang datang mau beli itu, tapi bagaimana kamu yang approach dia, akhirnya dari dia nggak mau jadi mau. Ada nggak yang kayak gitu kamu? Kita biasanya ambil dari ini aja. Apa ya, yang buat engage mereka ya, supaya mereka, aku biasanya tanya gini, kira-kira mau ditaruh di ruangan mana, terus aku pengen tahu nih ukurannya seberapa, terus aku bilang, oh ini bagus nih Pak, gini-gini gitu. Pernah nggak dari proses yang mungkin dia hanya melihat-lihat aja, yang mungkin tidak ada tendensi beli, tiba-tiba kamu diskusi, kita jelasin jadi gitu kan. jadi beli ada? Iya, jadi beli ada. Iya, itu gimana tuh caranya? Aku pengen tahu gitu, kayak itu menarik sih, itu skill sih. Pokoknya kita ngelihatnya gini, kalau misalnya nih orang udah kira-kira ya 5 menit ke atas diem di depan karya itu, nah ini aku udah tahu, oke ini kita harus datengin dia. Itu clue ya? Iya, itu clue. Jadi 5 menit ya, melihat karya 5 menit lebih lah, atau nggak dia bolak-balik ke situ deh. Nah kalau dia bengong aja biasanya kita yang approach, kita yang ngomong, oh ini tentang ini Pak. Kadang mereka, kalau aku kenal orang-orang bapak-bapak atau anak muda sih, kadang kalau kita lihat mereka takut buat nanya gitu loh. Jadi kita kadang yang harus approach mereka gitu. Iya, itu hai halo udah pasti. Langsung halo Pak, ya ini karya gini, ini karya begini gitu. Oh gitu ya, biasanya mereka jadi tertarik buat ngobrol juga sih, so far kayak gitu. Terus kamu ngejar nggak? Gimana Pak? Nggak, maksud ngejar tuh gini, kan ada orang, yaudah nanti tolong mbaknya kirimin saya katalog ya, atau informasi tentang seniman ini. Ya udah, kamu mintalah nomor dia, kamu coba follow up kan, tapi dia nggak ada balasan. Kamu ada nggak kayak ngejar gitu, ada nggak sih? Ada. Terus karena gimana? itu menurutku usaha kita apa gitu, jangan cuma sampai situ aja deh. Kita harus ada kayak apa ya, dibilangnya kayak ya udahlah ngejar deh nggak apa-apa gitu. Emang ada sehari setelahnya sih kadang biasanya. Tapi benar-benar dikejar, hai Pak jadi mau beli apa gitu. Sampai terjadi transaksi ada tuh? Pernah. Iya ya. Terus akhirnya kayak dia bilang oke Mbak, saya kasih jawaban ntar dulu ya gitu, ntar dulu kan. Terus akhirnya besoknya di reserve ya karya yang itu lega. Kan laporan ke bos enak nih, ada yang mau gitu. Iya, itu yang lega. Yang tidak lega bagaimana tuh? Kalau tidak lega mungkin gini ya, udah nawar terus beneran nggak jadi, itu bikin gimana sih, kita udah turunin jauh gitu loh. Kadang kayak mereka, oh yaudah deh saya pikir-pikir dulu atau tanya istri. Nah itu biasanya udah beda. Beneran. Jadi kamu lagi art fair nih, datang sendiri. Yes. Oh ini bagus ya Mbak, gini-gini. Oh harganya oke Mbak, gini-gini. Oh yaudah saya tanya istri dulu. Nah kita udah tahu tuh semua. Ini kok tanya istri kan jawabannya balik-balik suka beda, atau enggak kayak nggak balik lagi gitu. Oh jadi itu clue banget ya. Iya itu. Apalagi sih cluenya yang kayak ini cuman buat nanya-nanya doang. Pokoknya kalau ada istrinya sih kita tahu. Pokoknya galeris kita udah tahu. Ya ada istrinya nih, kalau dia udah gini-gini, oh ini berarti nggak jadi. Jadi kita nggak usah terlalu effort ngejar deh, udah tahu sendiri gitu. Oke, selain itu apa lagi clue yang akhirnya dia tidak beli nih gitu? Apa sih? Boleh, aku pengen banget tahu itu. Oh clue mungkin ya, kalau aku lihat karena mereka gak enak sama kita, mereka bilangnya kirim katalog aja, nanti saya lihat-lihat dulu. Oke. Tidak tahu. Oke. Kalau dari WhatsApp nggak balas gitu, sering dong. Ya kamu kejar juga nggak? Tergantung ya, kadang aku main feeling juga nih orang gimana ya. Kalau misalnya karena nggak enakan nggak sih? Kamu nggak enakan nggak orangnya? Iya nggak enakan juga. Cuman kalau ya udahlah, kadang harus seenaknya aja. Iya. Kita tanya aja gimana Pak gitu. Jadi harus ada dari kitanya juga deh approach ke mereka. Biar mereka inget lagi. Karena kalau misalnya kadang aku mikir ini juga momen. Jadi kalau misalnya mereka minta katalog saat itu juga, ya udah aku kirim. Karena momen itu tuh nggak bisa kayak. Kadang mereka ngelihat karya yang lain, jadi mereka takutnya berubah pikiran. Takut berubah pikiran. Jadi itu emang harus ditanya lagi. Pak, kalau ini gimana, reminder gitu. Jadi untuk inget, tadi kan lo mau beli ini gitu.
Oh, Gitu sih. jadi benar-benar rasa nggak enakan kamu singkirkan Iya juga deh, tuh. udah deh, muka tebel aja. Ntar juga gak ketemu lagi kali. Gak Tapi bagaimana, dalam gak tahu. prosesmu berjuang yang untuk mendapatkan kolektor ini sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kayak jadi ini orang jadi marah gitu. Mbak, Mhm. bisa nggak sih saya lagi meeting nih atau apa gitu? Pernah nggak kamu dimarahin gitu atau kayak jadi Nggak pernah, karena aku WA dulu. Aku nggak mungkin tiba-tiba nelfon, karena kan iya, orang kesel iya, ya gitu. Aku iya. pasti WA. Dan itu selalu WA aja ya, nggak pernah Iya, telepon aku kan? WA dulu. Kecuali kalau emang itu penting, dia butuh telepon, baru aku contact by phone. Oh, oke. Karena harus tahu juga Itu nih kan skill kalau sih, ngomong itu sama klien skill. kayak Iya, gimana iya, gitu. iya. Harus bisa marketing juga. Tapi kamu jago juga, semua bisa dari Aduh. Kita mempersiapkan. balik lagi nih ke Instagram. Enggak. Itu biarin. Karena Biarin. aku gak mau nge-push. Aku Iya, gak mau iya, nge-push. betul. Kesadaran kamu aja. Kamu Iya. gak enak nih dari tadi soalnya udah mau ke arah Instagram gak? Biar Nggak, kamu nggak apa-apa. aja. Nggak, Kak Dumi ini jadi perdana. Tunggu aja. Tunggu aja. Iya. Oke. Mhm. Ini sebenarnya kalau obrolan kita nggak ada kayak remnya nih sebenarnya panjang banget nih, ya kan? betul, Pastinya betul. nih Nggak kita kerasa ya? nggak kerasa, lumayan kan? Beneran jam segini, jam 8.20. Iya. Nggak, sebelum kita berakhir kamu ada nggak sih semuanya berbagi informasi buat teman-teman? Karena tadi kita juga udah mention udah ngomongin soal educate ya, kayak misalnya bukannya kita tadi menyampingkan soal kuliah, tapi Yes. bagaimana juga kita bisa belajar dari mana aja ternyata gitu, nggak cuma di pendidikan. Bener, di nggak ada yang bisa kampus. menghalangi kita Iya. lah buat belajar, apalagi seni sih. Yes. Karena di mana-mana tuh kita bisa nyebut itu seni. Kalau menurutku, Yes. Ya. Ada nggak sih apa yang perlu kamu bagi mungkin atau informasi selain tadi juga nanti kamu mention pameran nextnya itu ada apa mungkin yang kamu bisa mau bagi? Kamu bisa ngeliat ke sini. apa ya? Aku mau bagi. Entah itu motivasi. Oh ya, entah mungkin itu informasi. motivasi kali ya, lebih motivasi kayak karena aku pernah ada di posisi itu juga gitu. Mungkin kalau buat kalian yang bisa dibilang minder nggak kuliah atau nggak bisa ikut pendidikan yang tinggi gitu kayak teman-teman kalian gitu, kalian tuh nggak usah minder gitu. Jadi kalian punya potensi sendiri yang kalian bisa kembangin dari apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Entah itu misalnya kalian sama teman-teman, kita bisa dapat inspirasi juga asal kita tepat gitu loh. Apa sih ini pergaulan gue sebenarnya gitu. Terus apa ya? Kalau untuk keinginanku juga semoga aja bisa tercapai. Aku pengen punya ini kayak tempat khusus untuk belajar seni gitu loh. Oke, sanggar. Cuman iya bisa dibilang sanggar. Pokoknya di situ aku pengen gabungin ada ini hayalanku ya. Bisa jadi kamu ngomong ini ada orang yang punya uang lebih. Yaudah deh Gus. Waduh. Ya kan kita nggak tahu. Iya benar-benar. Aku pengen punya kayak aku nggak tahu sebetulnya yayasan atau apa. Pokoknya aku pengen foundation. Punya foundation gitu untuk belajar orang mau tentang kreativitas, karena aku seneng banget sama kreativitas. Kalau nggak ada kreativitas tuh di mana-mana pasti biasa aja gitu. Jadi aku pengen pokoknya di situ digabungin, ada yang mau graphic design boleh, ada yang mau seni lukis boleh, pokoknya tentang apa yang mau kamu buat di situ just do it di situ gitu. Dan orang-orangnya yang juga mau sukarela untuk membantu teman-teman kita yang kekurangan ini gitu, karena I've been on their shoes. Jadi aku tahu persis rasanya kayak apa di saat lo mau belajar tapi lo nggak punya sesuatu yang bisa mendorong lo untuk mencapai itu gitu. Dan ternyata aku nggak hanya terpaku di situ, aku ngambil kekuranganku jadi hal yang positif. Kita ambil dari situ, pasti ada jalannya. Jadi enjoy while it lasts. Gitu. Itu aja? Iya itu aja. Terus kalau kalian ada waktu, nggak apa-apa, boleh banget. Tayangnya kapan nih Kak Dwi? Segera. Nanti kita ada pameran di Art Agenda di Wisma GH lantai 4. Jakarta Art Hub, seniman dari Bandung namanya Wanti Amelia, solo exhibition di tanggal 31 bulan Agustus ini. Jadi kalian boleh datang free opening. Openingnya free. Ketika after opening bayar nggak sih? After opening tergantung sih kan. Iya karena tergantung kebijakan dari atasan. Oh tapi biasanya di Art Agenda bayar nggak? Iya biasanya bayar kalau weekdays itu 5.000, kalau untuk weekend 10.000. 5.000 oke lah. Jadi bawa teman-teman ya. Iya maksudnya buat kadang mereka pada beli kopi lebih mahalan kopinya, ya kan? Oke lah. Oke. Di situ kalian bisa lihat-lihat karyanya. Berapa lama durasi pamerannya? Agustus sampai Oktober ya, seingatku Oktober pertengahan deh. Oh lumayan. Solo exhibition ya? September gitu. Iya. Oke. Ada lagi? Mungkin Instagrammu juga boleh kalau mau kamu publish informasiin tentang profilmu. Apa ya? Kalau mau kolaborasi bisa kan? Bisa. Nah, bilang mungkin kamu. Lebih gini ya, karena aku suka
Kalau yang ada yang mau collab buat ilustrasi buku anak juga boleh. Mungkin Nah, ini lebih ke ini kali. Kalau ada yang mau minta portfolio aku baru aku kasih. Kalau enggak belum aku publish nanti, ini perdana. oke. Gitu. Jadi aku juga bisa untuk apa ya? Desain, kalau mural juga bisa. Oh bisa, semua bisa Karena ya. waktu yang di sekolah yang aku bilang dari Ya, gereja ini, ya. aku diminta buat bikin mural di situ, yang Oke. temanya tentang gereja. Jadi aku bikin di situ mural Oke. sendiri. Tangan dingin kau ya, bisa semua ya. Ya, oke lah. Oke. Ya gitu, ilustrasi, graphic design aku juga oke. Ya. Mm-mm. Ada lagi? Udah itu aja. Cukup. Oke ya. Ini nanti aku coba kita lanjutin ngobrol. Aku mau closing dikit. Boleh. Oke. Thank you banget ya. Kak. Thank you. Gita ini udah berbagi informasi baik karena Iya, aku kadang sama-sama. senengnya ngobrol begini tuh ada banyak ilmu yang aku dapat. Benar. Baru Aku juga. banget. Aku banyak banget nih info baru nih ya kan. Aku pingin banget nanti emang nyari teman-teman yang lain buat bisa aku karena aku seneng Iya. ngobrol basicnya sih gitu. Betul. Nanti kita lanjutin lagi ya. Aku Sip. mau sedikit bagi. Terima Thank kasih you. edisi ini tadi ada si Bita yang memang juga kita tadi udah dengerin ya banyak aktivitas yang dia bisa ngelakuin kayak tadi udah dari Senior Center juga, lalu ada di Art Agenda juga, ada di les guru bahasa Inggris juga, ada mural juga, ada semuanya 3D juga. Jadi ini menarik banget nih perlu karena kita juga tadi ada menyinggung sedikit soal bagaimana kalau teman-teman kalau tidak ada yang kayak misalnya oh ada mungkin sekolahnya gimana atau nggak kuliah atau apa nggak usah minder juga karena banyak contoh-contoh yang tadi udah disebutin sama Bita itu lebih menarik juga karena bagaimanapun ketika dia dilakukan dengan aktivitas yang seril yang benar-benar yang kayak emang serius konsisten pasti akan membuahkan hasil kok gitu. Terima kasih ya pokoknya jangan lupa selalu ada di Instagram di Mature Indonesia atau Mature EDN di YouTube-nya jangan lupa di like subscribe, share, dan komen. Thank you banget ya. Follow Selamat aku ya. Iya, follow dong, silakan dong. Gitu dong. Ya oke. Tapi nanti tunggu dibuka dulu. Oke. Follow aja dulu. Oke. Oke ya. Boleh. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you Kak Dita. Domi.